Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang pahlawan yang membebaskan. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 15, setiap orang di luar Kristus pada dasarnya mengalami kematian secara rohani, hidup di dalam perbudakan dosa. Mereka membutuhkan Roh Kudus untuk menginsapkan mereka akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Dan mereka membutuhkan Tuhan untuk menghidupkan mereka dari kematian. Mereka hidup di bawah kuasa setan, berada di dalam wilayah kegelapan, sehingga mereka membutuhkan pembebasan dan kemenangan atas kuasa si jahat. Karena Kristus mati dan bangkit, di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang baru, pengampunan atas segala dosa kita, dan kemenangan atas kuasa si jahat. Perhatikan Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus adalah pahlawan yang membebaskan dan memberikan kemenangan atas kuasa si jahat. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Allah mengambil apa yang tampaknya seperti momen kemenangan terbesar iblis dan mengubahnya menjadi kekalahan terbesar iblis. Di kayu salib, Yesus menyelesaikan penebusan yang sempurna bagi semua umatnya. Kita adalah tawanan dalam wilayah kegelapan setan, tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib, Allah menyelamatkan kita. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ketika Paulus berbicara tentang Allah yang melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, gambarannya adalah parade kemenangan seorang jenderal Romawi. Musuh-musuh yang ditaklukkan, dilucuti dari baju besinya. Mereka diarak dengan malu melalui jalan-jalan dengan rantai. Ketika Kristus rela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita, setan dan kekuatan jahatnya dilucuti dari kuasanya atas kita. Mereka tidak lagi berhak menuduh kita karena Kristus telah membayar hutang dosa kita. Mereka tidak bisa lagi menahan kita melalui ketakutan akan kematian, karena Kristus menang atas setan melalui kematiannya di kayu salib. Kemenangannya ditegaskan ketika Allah membangkitkan Yesus dari kematian, dan orang-orang yang percaya dibangkitkan bersamanya, duduk di surga bersama selama-lamanya. Efesus 2 ayat yang ke-6. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi, ketika iblis atau setan menuduh Anda, katakan padanya bahwa darah Yesus yang tercurah telah membebaskan dan memberikan kemenangan atas dosa, atas kutuk, atas segala sakit penyakit. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Setan tidak memiliki kuasa atas kita karena Yesus telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Ingat, Yesus adalah pahlawan yang membebaskan dan memberikan kemenangan atas kuasa si jahat. Tuhan Yesus memberkati.